Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau SMP Negeri 1 Karangbaru, Aceh Tamiang yang terdampak banjir. Tidak ditemukan unsur pidana, polisi hentikan kasus kematian selebgram Lula Lava. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau SMP Negeri 1 Karangbaru, Aceh Tamiang yang terdampak banjir untuk memastikan proses pemulihan sarana pendidikan dan kegiatan belajar mengajar kembali berjalan usai banjir bandang pada 26 November 2025. Banjir yang melanda kawasan tersebut berdampak signifikan terhadap aktivitas sekolah. Dari total 698 siswa, sebanyak 665 siswa terdampak banjir. Kondisi serupa juga dialami tenaga pendidik dan kependidikan, di mana 67 dari 71 orang guru dan staf turut merasakan dampak bencana. Wapres melihat langsung kondisi fisik sekolah yang sebelumnya mengalami kerusakan hampir di seluruh fasilitas utama, khususnya di ruang-ruang belajar dan penunjang yang berada di lantai dasar, meliputi ruang kelas, UKS, laboratorium, musola, ruang guru, ruang kepala sekolah, serta ruang administrasi. Seluruh meja, kursi, dan papan tulis juga rusak parah dan hingga kini belum tersedia kembali. Oleh karena itu, pada awal masuk sekolah pasca bencana, proses belajar mengajar dilaksanakan secara komunal dengan menggabungkan siswa dari 3 jenjang kelas di beberapa ruang yang masih dapat digunakan. Seiring pemulihan kondisi sejak 28 Januari 2026, pembelajaran telah dialihkan ke 9 ruang kelas dengan pengaturan penggabungan siswa secara bertahap dan penyesuaian jadwal mengajar oleh masing-masing guru. Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, Wapres menegaskan bahwa negara hadir untuk memastikan hak anak memperoleh pendidikan tetap terpenuhi, sekaligus mendorong percepatan pemulihan sarana dan prasarana pendidikan pasca bencana. Wapres juga menyerap berbagai kebutuhan mendesak yang diperlukan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, antara lain ketersediaan papan tulis, meja dan kursi bagi siswa, perangkat pembelajaran seperti laptop dan seragam dinas bagi guru, serta perangkat administrasi sekolah berupa komputer dan printer. Kabupaten Aceh Tamiang ini dilanda banjir luluh lantak semuanya, begitu dahsyatnya sehingga sekolah kami pun hancur semuanya. Memang sangat dahsyat sekali, terkhusus sekolah kami hancur luluh lantak sehingga kami tidak ada satupun aset sekolah yang bisa diselamatkan. Peninjauan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan pemulihan sektor pendidikan berjalan selaras dengan penanganan dampak bencana, sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali berlangsung secara optimal dan berkelanjutan. Dari Aceh, Tim Liputan Berita Nasional TV. Selanjutnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau posko pengungsian korban banjir di Desa Bundar, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Kunjungan tersebut untuk memastikan para pengungsi memperoleh penanganan optimal serta terpenuhi segala kebutuhan dasarnya secara memadai selama masa pengungsian. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan pasca bencana dilaksanakan secara cepat, tepat dan berpihak kepada rakyat, khususnya kelompok rentan yang terdampak paling berat. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB per 26 Januari 2026, bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang mengakibatkan 101 orang meninggal dunia dan 18 orang luka-luka, serta berdampak pada hampir 292.000 jiwa. Sebanyak 216 kelurahan di 12 kecamatan terdampak dengan lebih dari 6.000 warga hingga saat ini masih mengungsi di 58 titik pengungsian.
Dalam kunjungannya, Wapres meninjau langsung kondisi para pengungsi yang telah menempati posko pengungsian selama lebih dari 2 bulan. Pada kesempatan tersebut, Wapres menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan hunian sementara agar seluruh warga terdampak segera memiliki tempat tinggal yang aman dan layak. Salah seorang pengungsi, Sri Utami, warga Desa Bundar, mengungkapkan bahwa hingga kini ia belum memiliki tempat tinggal setelah rumahnya roboh diterjang banjir dan tertimbun lumpur setinggi pinggang. Ngobrol kata Bapak Wakil Presiden, ibu-ibu sabar ya, itu kita akan kejar tayang biar cepat selesai untarannya, gitu kata Pak Wapres. Selain meninjau lokasi pengungsian, Wapres juga menyerahkan bantuan berupa paket sembako serta mainan untuk anak-anak. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban para pengungsi sekaligus membantu memulihkan semangat anak-anak terdampak bencana. Penyerahan bantuan ini turut didampingi oleh utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad bersama perwakilan 100 musisi dan pekerja seni Hill Sumatera termasuk Tompi. Dari Aceh Tamiang Aceh, Tim Liputan Berita Nasional TV. Selain itu, pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak banjir bandang dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang terus dikebut. Huntara ini disiapkan untuk menampung lebih dari 6.000 korban bencana agar dapat tinggal di tempat yang lebih layak. Hingga 26 Januari 2026, sekitar 2.600 unit Huntara telah selesai dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, kementerian, lembaga, serta pihak swasta. Meski demikian, jumlah tersebut masih belum mencukupi seluruh kebutuhan warga terdampak. Untuk memastikan progres berjalan sesuai target, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau langsung pembangunan Huntara di Kabupaten Aceh Tamiang Jumat 30 Januari 2026. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa penanganan pasca bencana harus mengedepankan kecepatan, ketepatan, dan keberlanjutan pemulihan bagi masyarakat terdampak. Salah satu lokasi yang dikunjungi ialah kawasan Huntara Modulan 2. Dalam peninjauan tersebut, Koordinator Pembangunan Huntara PT Wijaya Karya atau WIKAM, Mario, menjelaskan perkembangan pembangunan kepada Wapres. Wapres pun menekankan agar pembangunan Huntara dapat diselesaikan tepat waktu sehingga segera bisa dimanfaatkan warga. Sambil mengelilingi kawasan, Wapres juga memastikan kelengkapan fasilitas yang tersedia di setiap lokasi Huntara. Satu kawasan Huntara terdiri atas 156 unit tempat tinggal berukuran 6 x 3 meter yang mencakup ruang tidur dengan 2 kasur, ruang dapur, serta ruang jemur. Kamar mandi umum disediakan di setiap blok. Selain itu, setiap kawasan Huntara dilengkapi taman bermain anak, ruang komunal, dan musola guna menunjang kenyamanan serta aktivitas sosial warga. Salah seorang penghuni Huntara Modular 1, Lisa, mengaku bersyukur dapat menempati Huntara sejak sepekan terakhir. Pada kesempatan ini, Wapres meninjau 3 kawasan Huntara, yakni Huntara Modular 1, Huntara Modular 2, dan Huntara Danantara. Turut mendampingi Wapres dalam peninjauan tersebut Bupati Aceh Tamiang Arbia Pahmi, Kepala BNPB Suharyanto, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safri Zalza. Dari Aceh Tamiang Aceh, Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung penanganan tanggap darurat serta rencana rehabilitasi dan rekonstruksi Sungai Kuranji di Kota Padang, Sumatera Barat. Tinjauan ini dilakukan untuk memastikan percepatan pemulihan pasca bencana di wilayah tersebut. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau normalisasi Sungai Kuranji Jumat siang bersama Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi, serta Wali Kota Padang Fadli Amran. Peninjauan ini merupakan bagian dari upaya percepatan penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasca bencana di Sumatera Barat. Menteri Dodi menegaskan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh wilayah terdampak bencana harus segera dibangun kembali dengan lebih baik dan melibatkan masyarakat. Proses administrasi kita bisa lewati, nama juga APBN, ada proses yang kita tidak bisa
lompatin gitu aja. Dan komitmen Pak Prabowo juga kan, daerah yang terdampak bencana harus secepat-cepatnya dibangun kembali dengan lebih baik. Dan pada saat pembangunan, masyarakat terdampak harus dilibatkan. Baik, kemudian saya sudah instruksikan pada semua kepala badan dari kemarin, padat karya harus digalakkan. Walaupun itu memang banyak pekerjaan-pekerjaannya hanya bisa menggunakan alat berat, cuma dipikirkan bagaimana padat karya bisa bekerja di situ. Seperti kemarin kita ke sana kan, saya sudah perintahkan, oke saya tahu ini kerjaan alat berat, saya ngerti paham saya. Cuma harus dipikirkan bagaimana masyarakat sekitar yang mata pencarinya sementara ini terdampak karena ada masalah bencana itu bisa diikutkan dalam sistem padat karya sehingga mereka dapat income harian. Jadi secara ekonomi juga akan mensupport ekonomi Padang secara keseluruhan. Melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU melakukan penanganan Sungai Kuranji yang memiliki fungsi utama sebagai saluran irigasi. Namun karena sebagian masyarakat juga memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah pusat siap mengambil peran lebih besar. Saat ini kapasitas sistem penyediaan air minum atau SPAM di wilayah Kuranji dinilai masih belum mencukupi. Kedepan, Kementerian PU akan mendorong pengalihan kebutuhan air bersih masyarakat ke jaringan SPAM yang lebih layak. Penanganan Sungai Kuranji dilakukan di 2 ruas, yakni Batu Busuk dan Gunung Nago, dengan perbaikan alur sungai sepanjang lebih dari 4 km serta perkuatan tebing hampir 4.000 meter. Pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, juga akan dibangun cek dam di hulu jembatan Batu Busuk untuk menahan material debris dan melindungi jalan lintas Sumatera. Sementara itu, DPR RI memastikan dukungan penuh terhadap langkah cepat Kementerian PU. Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di Sumatera Barat senilai hampir 19 triliun rupiah, mencakup jalan, jembatan, irigasi, normalisasi sungai, hingga sarana air bersih dan fasilitas publik lainnya. Pemerintah menargetkan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini tidak hanya memulihkan kondisi pasca bencana, tetapi juga meningkatkan kualitas infrastruktur demi ketahanan masyarakat ke depan. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pelaksanaan latihan integrasi Taruna Wreda Nusantara tahun 2026 memasuki hari ke-6. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Pasca bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bener Meriah, kepedulian Polri terhadap pemulihan kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat terus diwujudkan melalui aksi nyata di lapangan. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, Polri bersama masyarakat bergotong royong membersihkan rumah ibadah agar kembali layak digunakan untuk beribadah. Polres Bener Meriah bersama personil Brimopolda Aceh yang tergabung dalam BKO berkolaborasi dengan masyarakat melaksanakan bakti sosial pasca banjir di Menasah Al-Taqwa, Kampung Lampahan Timur, Kabupaten Bener Meriah, Jumat 30 Januari 2026. Kegiatan tersebut difokuskan pada pembersihan lumpur, sampah, serta normalisasi area Menasah yang terdampak banjir sekaligus memastikan sarana ibadah dapat kembali digunakan dengan aman dan nyaman, khususnya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kabag SDM Polres Bener Meriah AKP Yulizan mengatakan bahwa bakti sosial tersebut untuk mempercepat pemulihan kehidupan warga. Saya Kabag SDM Polres Bener Meriah. Pada hari ini kami dari Polres Bener Meriah bersama personil Brimob BKO Polda Aceh dengan bekerjasama dengan masyarakat melaksanakan pekerjaan bakti sosial di Menasah Lampahan Timur dengan harapan setelah kerja bakti sosial ini maka masyarakat bisa melaksanakan ibadah tarawih yang akan datang. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan Menasa Al-Taqwa Lampahan Timur, Tengku Rizal Pahlevi, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kepedulian dan bantuan yang diberikan Polri. Ungkapan syukur juga disampaikan oleh warga setempat yang merasakan langsung manfaat dari kegiatan tersebut. Salah seorang warga dan jamaah Menasa Al-Taqwa, Abdul Rahman, mengaku terharu atas kepedulian Polri. Melalui kegiatan bakti sosial, Polri menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan mengabdi kepada masyarakat, menjaga sinergi, serta membantu memulihkan kehidupan sosial dan keagamaan warga, khususnya dalam menyambut bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Dari Bandar Meriah Aceh, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, memasuki hari ke-6 pelaksanaan latihan integrasi Taruna Wreda Nusantara tahun 2026, Taruna Akademi Kepolisian terus menunjukkan komitmennya dalam pengabdian kepada masyarakat. Berbagai kegiatan kemanusiaan dan sosial terus dilaksanakan sebagai wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat, khususnya bagi warga yang terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang. Taruna Akademi Kepolisian melaksanakan kegiatan memasak di dapur lapangan yang berlokasi di Posko Samsat Aceh Tamiang. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat yang berada di posko pengungsian. Taruna tingkat 3 Akademi Kepolisian Intan Gustafa Rongrean menyampaikan bahwa dapur lapangan tersebut menyiapkan berbagai menu makanan bergizi untuk masyarakat. Ia menjelaskan makanan yang disediakan ditujukan untuk sekitar 180 kepala keluarga atau kurang lebih 700 masyarakat yang berada di posko tersebut. Penyediaan makanan dilakukan secara berkelanjutan mulai dari pagi, siang hingga malam hari. Lebih lanjut, Intan berharap kehadiran Taruna Akpol selama pelaksanaan Latsitat Danus di Aceh Tamiang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kegiatan dapur lapangan ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian Taruna Akademi Kepolisian dalam mendukung pemulihan pasca bencana serta mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Pada hari ini kami melaksanakan kegiatan memasak di dapur lapangan di Posko Samsat Aceh Tamiang. Di sini kami melaksanakan masak beberapa menu makanan yang terdiri dari ada sayur, kemudian ada ikan, ada sayur lagi, dan kemudian ada telur. Dan ada nasi yang kami sediakan untuk masyarakat. Di sini kami menyediakan makanan untuk masyarakat yang berada di posko Aceh Tamiang ini, yang terdiri dari 180 kakak atau terdiri dari 700 masyarakat. Harapan kami ke depannya, semoga makanan yang kami sediakan dari pagi, siang, malam ini dapat berguna bagi masyarakat. Dan harapan kami sampai pada tanggal 10 nanti kami akan melaksanakan Latsitat di sini. Semoga ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang berada di posko Samsat Aceh Tamiang ini. Dari Aceh Tamiang, Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pemirsa, seorang sopir truk yang sedang melintas di Jalan Pegunungan Yahukimo nyaris kehilangan nyawa saat peluru menembus lengannya di tengah perjalanan menuju kota Dekai. Insiden penembakan tersebut terjadi di sekitar Jalan Proslok Pon KM7, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Korban diketahui bernama Jani Trio Mayaut, 42 tahun, warga Jalan Jenderal Sudirman KM1 Dekai, yang bekerja sebagai karyawan swasta. Saat kejadian, ia tengah mengemudikan truk box dari arah Lokpon menuju kota Dekai. Korban kini menjalani perawatan intensif di RSUD Dekai. Ia dalam kondisi sadar, sementara luka tembak di lengannya telah mendapatkan penanganan medis. Truk box yang dikemudikannya juga mengalami kerusakan dengan bekas lubang tembakan terlihat pada badan kendaraan. Sejumlah saksi di sekitar lokasi menyebut melihat beberapa orang bersenjata berada di sisi jalan sebelum melarikan diri ke arah hutan. Dari hasil pendalaman awal, aparat menduga aksi tersebut dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 Yahukimo. Namun dugaan itu masih terus didalami melalui proses penyelidikan. Merespons kejadian tersebut, personil gabungan Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Yahukimo langsung bergerak mengamankan tempat kejadian perkara, melakukan penyisiran area, serta mengumpulkan barang bukti. Di lokasi, petugas menemukan selongsong amunisi yang diduga berkaitan dengan peristiwa penembakan.
Kasatgas Humas Operasi Damai Katens Kombes Pol Yusuf Sutejo menegaskan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama dalam setiap respons operasi. Saksi melihat sejumlah orang bersenjata berada di sebelah kanan jalan sebelum melarikan diri ke arah hutan. Berdasarkan hasil pendalaman awal, aksi penembakan tersebut diduga dilakukan oleh pasukan kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 Yaukimo. Saat ini, dugaan tersebut masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh aparat keamanan. Menindaklanjuti kejadian tersebut, personil gabungan Operasi Damai Karten dan Polres Yaukimo melaksanakan pengamanan TKP, penyisiran area, serta pendalaman. Dalam proses tersebut ditemukan barang bukti berupa selongsong amunisi di sekitar lokasi kejadian. Peristiwa ini sempat membuat warga sekitar khawatir, namun kehadiran cepat aparat di lapangan membantu menenangkan situasi. Aktivitas masyarakat di distrik DKI berangsur kembali normal dengan pengamanan yang ditingkatkan di sejumlah titik. Satgas Operasi Damai Katens menegaskan komitmennya untuk terus melakukan langkah penegakan hukum secara tegas dan terukur, sekaligus memastikan perlindungan bagi masyarakat sipil agar kehidupan sosial dan ekonomi di Yaukimo tetap berjalan. Dari Yaukimo, Papua Pegunungan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, tim gabungan operasi Pekat Polda Maluku berhasil menyita sebanyak 700 miras ilegal Shopee. Miras disita tanpa pemilik tersebut disita dari atas kapal saat bersandar di Pelabuhan Selamat Riyadi Ambon yang didatangkan dari wilayah Tenggara Raya. Operasi penyakit masyarakat Salawaku Polda Maluku kembali berhasil meringkus jaringan miras ilegal. Hari ke-6 operasi, petugas gabungan Polda Maluku dan Polsek KPYS Polresta Ambon menyita 700 liter miras tradisional jenis Shopee. Razia digelar di atas kapal cepat KM Cantik Lestari 77B saat tiba di Pelabuhan Selamat Riyadi Kota Ambon Jumat malam lalu. Miras ilegal ini dikemas dalam jerigen dan disamarkan dalam kardus, karung hingga tas ransel untuk mengecoh petugas. Petugas tidak menemukan pemilik barang. Seluruh miras langsung diamankan sebagai barang bukti. Barang bukti Shopee yang didatangkan dari wilayah Tenggara Raya ini kini diamankan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku untuk proses lebih lanjut. Operasi Pekat Salawaku akan terus digelar guna menekan peredaran miras, narkoba, premanisme, dan kejahatan jalanan demi menjaga keamanan masyarakat di wilayah hukum Polda Maluku. Dari Ambon, Maluku, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Berita Nasional Pagi akan segera kembali dengan informasi terkait tidak ditemukannya unsur pidana. Polisi hentikan kasus kematian selebgram Lula Lava. Setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, teka-teki kasus kematian selebgram Lula Lava akhirnya terkuak. Setelah melakukan penyelidikan secara menyeluruh dengan melibatkan sejumlah saksi, Kepolisian Metro Jakarta Selatan akhirnya menutup kasus tersebut karena tidak ditemukan unsur pidana. Dalam jumpa pers yang digelar di Polres Metro Jakarta Selatan, turut hadir dari Kementerian Kesehatan, Puslap Forma Mabes Polri, Ditnarkoba Polda Metro Jaya, serta dokter yang menangani kematian Lula Lava. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Iskandar Syah mengungkapkan bahwa penyelidikan kematian selebgram Lula Lava dilakukan sebelum yang bersangkutan meninggal dunia, di mana petugas memeriksa sejumlah CCTV untuk melihat aktivitas pacar Reza Arab tersebut. Dalam pemeriksaan CCTV yang ditampilkan tidak terlihat tanda-tanda yang mencurigakan, di mana Lula memang beberapa kali ditemani oleh asisten rumah tangga, baik di dalam apartemen maupun saat keluar apartemen. Pada hari kejadian, asisten yang curiga karena tidak dihubungi Lula kemudian berusaha mendatangi kamar, namun kondisi kamar apartemen dalam keadaan terkunci.
Asisten tersebut kemudian menghubungi security dan pihak manajemen untuk membuka kamar tersebut dan menemukan Lula sudah meninggal di atas tempat tidur dalam keadaan kaku. Dari hasil penyelidikan dan olah TKP, petugas tidak menemukan tanda-tanda kekerasan dari tubuh korban, namun menemukan sejumlah barang bukti seperti tabung whipping, vape, dan obat-obatan milik Lula. Meskipun demikian, karena pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi, maka kepolisian tidak melanjutkan kasus tersebut atau ditutup. Dari saudari LL, kita hormati keluarga korban, kita doakan. Di sini kita coba introspeksi diri, jangan menimbulkan polemik-polemik kita, karena apa yang sudah saudari LL lakukan di sini, perbuat di sini, saya rasa tidak ada yang di sini melawan hukum. Jadi jangan sampai ada polemik menimbulkan keluarga, menimbulkan tekanan yang akhirnya menjadi perdebatan di masyarakat. Pihak keluarga tidak berkenan untuk dilakukan otopsi karena tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ataupun penganiayaan. Sehingga perkara ini, peristiwa ini oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dinyatakan dihentikan karena tidak ditemukannya tindak pidana dan perbuatan melawan hukum. Gitu ya. Seperti diketahui, kasus kematian selebgram Lula Lava menyita perhatian publik karena ditemukan tewas di dalam kamar apartemen dalam kondisi terbujur kaku. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, terbukti mengkonsumsi narkoba jenis sabu, 3 perempuan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat diringkus polisi. 26 paket sabu siap edar dengan berat 7,8 gram dan alat hisap ikut diamankan petugas. Bisa dipegang, Pak? Isi dedeyen. Satres Narkoba Polres Kuningan, Jawa Barat meringkus 3 perempuan berinisial TS 42 tahun, WE 42 tahun, dan YI 45 tahun pada Sabtu siang. Ketiganya terlibat peredaran dan penggunaan narkotika jenis sabu. 1 di antaranya merupakan residivis kasus serupa, sedangkan 2 tersangka lainnya terbukti positif menggunakan narkoba setelah dites urin. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa 26 paket sabu siap edar dengan berat 7,8 gram dan alat hisap. Pengakuan tersangka barang haram tersebut diperoleh dengan cara melakukan pembelian melalui platform media sosial TikTok dan mengambilnya di suatu tempat yang telah disepakati. Akibat perbuatannya, 3 perempuan tersebut dijerat pasal tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sabu-sabu kebetulan kita amankan atas nama saudara Tia, TS, kemudian saudara Y dan saudara W. Semuanya 3 orang, cuman untuk si TS itu yang memang dia pengedar yang diamankan di Ciloa ya, Ciloa, Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan. Adapun BB yang kita amankan 7 gram, 7,08 gram. Nah, kemudian untuk yang duanya pada saat kita amankan ada di sana di TKP, kita tarik juga karena dia lihat tidak ada barang bukti, dites urin, oleh kita dites urin dan dia positif ketika 3-nya, maka yang 2 kita rehab dengan melalui tes asesmen terpadu di daerah. Sementara itu, akun TikTok tersebut kini sedang dalam penyelidikan petugas. Dari Kuningan, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kabar berikutnya kerap membuat resah pengguna jalan dan masyarakat. Puluhan pauga atau juru parkir liar di Cengkareng, Jakarta Barat terjaring operasi petugas gabungan. Operasi penindakan tersebut sempat diwarnai drama saat sejumlah pauga menolak saat akan dibawa dan berusaha kabur dari sergapan petugas. Diam. Satu persatu pauga yang beroperasi di sepanjang ruas jalan Outer Ring Road Cengkareng, Jakarta Barat ini tak berkutik saat diamankan petugas gabungan Satpol PP Kecamatan Cengkareng bersama Sudin Sosial, Sudin Perhubungan, Kepolisian, dan TNI. Namun tak sedikit pula para pauga ini panik ketakutan dengan berusaha kabur dari tangkapan petugas. Bahkan salah satu pauga berteriak histeris menolak ketika akan dibawa petugas dan dimasukkan ke dalam mobil.
Operasi ini digelar lantaran banyaknya laporan masyarakat dan pengguna jalan yang sudah resah dengan keberadaan para pauga tersebut ketika terjebak kemacetan lalu lintas. Kita Satpol PP Kecamatan Cengkareng melakukan operasi skala besar dengan perhubungan, TNI, polisi, dan dinas sosial. Penanganan pauga sudah menjadi atensi pimpinan karena sudah sangat meresahkan masyarakat. Sasaran kami para pauga untuk hari ini yang berada di sepanjang jalan Ring Road Cengkareng, alhamdulillah berkat sinergitas dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta perencanaan yang matang, kegiatan kami berjalan dengan baik, tidak ada halangan, rintangan ataupun insiden yang berarti, dan operasi kami tentunya berjalan lancar. Setelah didata di kantor Polsek Cengkareng, puluhan pauga tersebut kemudian dibawa ke Panti Sosial Kedoya untuk selanjutnya dilakukan pembinaan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, berantas peredaran obat keras daftar G yang dijual bebas di pasaran, petugas Satpol PP bersama BPOM menggelar razia di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari 5 orang pedagang yang berhasil diamankan, petugas mendapatkan 900 butir obat keras dari berbagai merek. Sejumlah penjual obat keras eceran ini tak berkutik saat diamankan petugas gabungan Satpol PP bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jakarta di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat sore. Mereka dirazia lantaran nekat menjual obat keras yang masuk dalam daftar G secara terang-terangan dan tanpa disertai resep dokter. Hasilnya sebanyak 900 butir obat daftar G seperti Tramadol, Heximet, dan Trihexypenidil berhasil diamankan dari tangan para pedagang. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menuturkan, razia digelar menyusul banyaknya aduan masyarakat yang resah dengan penjualan obat keras secara terang-terangan di pinggir jalan. Obat-obatan daftar G tersebut kerap disalahgunakan para remaja yang bisa menimbulkan efek pemabukan. Dan patut diduga ratusan butir obat keras yang dijual secara ilegal itu adalah obat palsu. 900 butir ya, 900 butir yang terjaring orang itu ada 5 ya, ada 5. Satu orang tadi melarikan diri ya, selamat ya. Jadi ini sekali lagi saya sampaikan terima kasih jajaran Satpol PP dengan Badan POM yang hari ini melakukan operasi tangkap tangan, jumlahnya juga cukup banyak, dan kita berharap bukan hanya sampai sini, kita akan telusuri ya siapa yang memproduksi barang-barang ini, siapa yang memasok dan sebagainya. Selain akan membawa sampel obat untuk diuji lebih lanjut ke Balai Besar POM Jakarta, petugas juga akan menelusuri produsen hingga pemasok obat-obatan kepada para pedagang. Sementara kelima pedagang obat keras yang terjaring diminta membuat surat pernyataan serta dikenakan sanksi tindak pidana ringan. Dari Jakarta, Riswanto Ahmad, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.